warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang Open Governance. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian Open Governance. Open Governance ini memperkuat Good Governance dan E-Government. Open Governance adalah konsep yang menyatakan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi. Pemerintah memiliki lembaga dan kebijakan untuk memajukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dan alat serta investasi yang tepat dilakukan untuk memungkinkan kebijakan ini. Saya akan membahas konsep Open Governance. Open Governance menurut Global Integrity Turner 2015 mencakup 3 hal, yaitu transparansi informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah transparansi informasi publik, mengakibatkan masyarakat mengetahui dan memahami cara dan proses kerja pemerintah. Yang kedua, keterlibatan publik, diharapkan masyarakat dapat mengetahui cara kerja pemerintah dengan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan program pemberian layanan. Yang ketiga, ada akuntabilitas, diharapkan masyarakat meminta pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang prinsip Open Governance. Yang pertama itu transparansi. Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah, bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi pada umumnya dipegang dan diinginkan untuk dilakukan. Positifnya, dengan membuka informasi aktivitas pemerintah, masyarakat lebih leluasa ikut dalam pengawasan pemerintah. Namun, di beberapa kondisi transparansi ini menjadi negatif dan akan membahayakan stabilitas keamanan negara dan situasi politik seperti indikasi korupsi para pejabat elit negara yang dilindungi oleh tirani kekuasaan. Yang kedua itu polisi. Argumen ini terkait dengan apa yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan sama sekali. Mengapa pemerintah melakukannya dan apa bedanya? Pemerintah melakukan banyak hal. Pemerintah mengatur konflik di dalam masyarakat. Pemerintah mengorganisir masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain. Pemerintah mendistribusikan beragam penghargaan simbolis dalam bentuk layanan material kepada anggota masyarakat, dan pemerintah mengambil uang dari masyarakat paling sering dalam bentuk pajak. Yang selanjutnya itu cognition and value atau capability knowledge. Cognition and value dengan pendekatan capability knowledge mengacu pada kemampuan pemerintahan dan masyarakat dalam memanfaatkan informasi tata kelola pemerintahan. Contohnya seperti pemahaman informasi publik, mengambil keputusan yang berbasis data dan meningkatkan literasi publik, pengetahuan tacit dan explicit knowledge secara inherent tidak dapat dipisahkan. Tacit knowledge merujuk kepada jenis pengetahuan yang sulit untuk dikatakan sebagai pengetahuan dan mengacu kepada intuitif yang berbasis pengalaman. Value atau nilai yang menjadi landasan moral mendorong perintah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang terbuka. Hubungan antara ketiganya dalam Open Governance yang pertama itu cognition. Cognition membantu masyarakat dan pemerintah memahami dan memanfaatkan data serta informasi yang terbuka. Yang kedua itu dalam value. Value menentukan standar moral dan tujuan yang mendasari kebijakan transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang ketiga itu capability knowledge. Capability knowledge memberikan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip Open Governance secara praktis dan efisien. Semua mempunyai perannya masing-masing dalam Open Governance. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja Open Governance. Jadi yang pertama itu ada fiscal transparency.
yang artinya itu pemerintah memastikan informasi tentang pengelolaan uang negara atau anggaran itu terbuka untuk masyarakat. Hal ini diukur menggunakan survei khusus yang disebut Open Budget Survey. Yang kedua ada access to information. Jadi masyarakat berhak mendapat informasi dari pemerintah dengan jelas dan mudah. Penilaian itu juga dilihat dari aturan hukum dan seberapa terbuka pemerintah memberikan informasi. Lalu yang ketiga ada Public Official Asset Disclosure. Jadi pejabat negara harus melaporkan kekayaan mereka supaya masyarakat tahu dan bisa memantau. Ini dinilai lewat indeks khusus yang melihat apakah pelaporan dilakukan dengan benar. Lalu yang terakhir ada Citizen Engagement, yaitu masyarakat diajak untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan seperti memberikan pendapat atau ikut pengambilan keputusan. Hal ini diukur dengan melihat tingkat kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian ada persyaratan dari open governance. Yang pertama itu adanya jaminan hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya. Lalu yang kedua, adanya hak untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, adanya hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik. Yang keempat, adanya jaminan kebebasan dalam berekspresi. Salah satunya dengan diwujudkannya dalam kebebasan pers dan kebebasan akademik. Lalu yang terakhir, adanya jaminan hak untuk pengajuan keberatan terhadap penolakan atas hal-hal yang ditolak. Contoh praktek open governance di Indonesia. Pemerintah telah membentuk sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau yang biasa disingkat SPAN. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau yang biasa disingkat LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, yaitu ada website, Twitter, dan aplikasi mobile. LAPOR telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPAN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Nah, SPAN lapor ini juga mempunyai tujuan nih, yaitu ada penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fitur-fitur yang ada di dalam SPAN lapor ada anonim. Fitur ini bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum. Ada rahasia, seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik. Yang ketiga ada tracking it, nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kesimpulannya, open governance adalah pendekatan tata kelola yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip, syarat, dan kinerja ini, open governance bertujuan untuk menciptakan hubungan yang terbuka, dekat antara pemerintah atau lembaga dengan masyarakat. Hope you do. Come on. La 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 la.